Itu gejala hipotermia atau apa, Om? Lebih dari hipotermia ya malah. Karena halusinasi ya berarti. Kalau kita sudah mau meninggal, Mas, ya. Kalau kita sudah mau meninggal, rasanya itu sudah lain ya, kayak susah diceritain ya. Tapi orang mau meninggal gimana ya? Ya kayak gitu. Gelisah gitu. Bukan gelisah, apa yang kita bawa kayaknya gitu yang apa yang kita senangi gitu ya. Kita senangi, kita cintai. Itu muncul semua, hadir semua. Mulai makanan, mungkin teman wanita kita yang kita cintai. Kemudian apalah ya, teman manusia beda-beda yang disukai dan Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pertanyaan saya adalah, hal spiritual apa saja yang pernah jenengan dapatkan ketika mendaki, Om? Kan begini, Mas ya. Ini menurut saya ya. Kalau menurut orang lain juga beda. Iya. Karena ini saya bener nih. Belum tentu orang lain bener. Siap. Jadi namanya spiritual kan miliknya pribadi. Iya. Masing-masing. Saya dengan Masnya mungkin beda. Kalau menurut saya sih, saya nggak nyari sih kalau spiritual atau apa, enggak lah. Dulu tahun-tahun 94, 95 itu 96 itu happy pokoknya, tenang. Lama kelamaan ya 1, 2, 3, 10, 20, 30 naik gunung, naik turun. Kita kayaknya nemu sesuatu nih. Nah. Jadi kalau menurut saya, ya ini saya ulang lagi. Belum tentu sih orang lain bener. Kalau menurut saya, spiritual itu kayaknya raga dulu yang ditata. Karena raga kita yang terdiri dari, ini kan kalau di pembahasan lain kan sudah dibahas demikian rupa dari api apalah. Kita nggak usah ngulang lagi. Raga ini yang kita poles dulu. Kuat nggak raga ini menampung pikiran, apalagi hati? Karena spiritual itu kan berhubungan dengan pikiran dan kecocokan dengan hati terutama. Dan pasti ada wadahnya, ya raga ini. Dan raga ini ibaratnya sebuah wadahnya, sebuah, kalau di Hindu istilahnya pelinggirnya lah di situ gitu. Ya kita tata dulu raga, karena mendaki gunung yang saya alami dulu kayaknya udah di limit saya yang paling tinggi. Ini adalah udah di batas hidup mati, itu mati, kalau nggak mati ya hidup kan gitu. Udah capek, udah diserang dari dalam, diserang dari luar dari dingin, dari macam-macam, dari angin jangan salah, itu luar biasa. Kemudian dari dalam, yang terutama yang dari dalam, semangat kita itu, perasaan kita kan muncul semua, Mas. Jadi kalau kita halusinasi juga ya berarti. Raga kita ini ditempa kayak gitu, udah gak minta apa-apa dah, muncul semua. Emosi muncul, iri, kamu kok udah di depan saya ya? Sialan banget. Ini maaf ya, kali ngomongnya kan namanya di gunung. Ngomongnya kayak gitu. Jadi maki-makian di atas itu udah alumra. Tapi ya tetap aja nggak berantem sih. Kok udah tinggi sekali itu orang. Ini saya ketinggalan ini. Iri muncul. Oh, iri muncul. Kemudian yang dulu saya pernah namanya orang yang berantem kan, namanya manusia kan ada, sama berselisih paham sama siapa, itu muncul di situ. Itu orang menjengkelkan sekali itu. Itu muncul semua. Jadi apa yang pernah kita rasain, terutama yang ngesel-ngeselin itu keluar semua. Karena emosinya dari dalam itu luar biasa. Jadi kalau yang dari luar ini kayaknya bisa lah dibendung, tapi yang dari dalam yang susah.
terutama amarah, iri, ini. Kemudian segala macam perasaan yang nggak enak-enak itu ya muncul semua. Dari situ akhirnya kalau sudah limit, kita udah hampir, ini pasti dilalui, pasti pernah dilalui dan dirasain teman-teman yang mungkin pernah, pastilah ke puncak yang sudah kita hampir lihat mau mati. Apa yang kita sukai atau apa itu muncul. Kalau saya kan dulu sukanya nasi goreng, Mas. Oh, siapa ini goreng nasi di atas gunung nih? Muncul deh. Ini bukan saya saja, pasti semua ngalami. Orang yang udah mau meninggal kan gitu. Oh, gitu ya. Makanya di sana kalau sudah di atas death zone, itu death zone kan 8.000. Itu kenapa disebut death zone? Itu kan semua gunung kan punya death zone. Titik-titik kematian tuh. Oksigen nipis. Kondisi udah drop. Jadi peraturan yang nggak boleh dilanggar tuh tidur. Nggak boleh tidur ya? Kalau kita tidur ya sudah tidur. Karena tidur itu enak sekali, Mas. Bayangin itu duduk sebentar aja. Ini spring bed nih. Loh bener, langsung oh ini spring bed. Hipotermi gitu ya berarti? Bukan hipotermi. Ini ngerasain empuk sudah. Ini spring bed saya ini. Tempat tidur saya. Jadi tempat-tempat tidur kita yang ada di rumah itu ke bawah dari itu. Ya bener. Mas Nurdin pernah berarti di kondisi seperti itu? Sering sekali. Makanya sampai tak tahu amali, bangun, kan gitu. Jadi maunya ini tidur aja sama makan, enak sekali ya. Nasi goreng, sate, siapa ini bakar sate di atas ya? Jadi ada di video saya yang saya ingat ini, ada percakapan. Jadi di atas itu yang saya cari itu rokok. Andrian, mana rokok saya? Udah, ini si batu atau apa ini dikunyah ada ini rokok ini. Jadi kayak orang gila. Jadi teman-teman di atas tuh kalau ada teman-teman yang udah kayak gimana kan ya udah di Itu gejala hipotermi atau apa, Om? Lebih dari hipotermi ya malah. Karena halusinasi ya berarti. Kalau kita sudah mau meninggal, Mas, ya. Kalau kita sudah mau meninggal, rasanya itu sudah lain ya, kayak susah diceritain ya. Tapi orang mau meninggal gimana ya? Ya kayak gitu. Gelisah jadi, gitu. Bukan gelisah, apa yang kita bawa kayaknya gitu yang apa yang kita senangi gitu ya. Kita senangi, kita cintai. Itu hadir, semua hadir semua. Mulai makanan, mungkin teman wanita kita yang kita cintai. Kemudian apalah ya, teman manusia beda-beda yang disukai dan disenangi atau apa itu. Muncul semua itu. Wah, ini perasaan ini udah mau mati ini. Terus cara menghindarinya gimana, Om? Saat hati. Oh. Ini fungsinya sekarang udah bicara dengan hati. Saya harus tetap hidup. Berarti langsung sadar ya ketika seperti itu atau butuh proses untuk sadar? Ini secara bertahap ya. Jadi kalau kita berhenti, kalau kita nunggu proses dengan berhenti, kita akan tenggelam. Oh. Habis. Jadi kita harus berjalan, bergerak dan bergerak. Terus kita bergerak. Supaya ya tadi fungsi tubuh masih normal. Paling enggak ya bergerak dia. Darah dan otot dan tetap lain-lain ini harus apa? Jantung tetap memompa. Jadi di situ kita akan ngerasain batas di antara mati dan hidup. Di sanalah kita akan ketemu dengan kespiritualan. Kalau masih belum di situ, kalau menurut saya jangan bicara dengan spiritual. Kalau Anda belum pernah merasain mati. Berarti orang Jawa zaman dahulu yang bertapa puluhan hari, tujuannya juga seperti itu mungkin, Om ya. Kan mengunci diri, Mas. Merasakan hidup dan mati itu tadi ya. Bayangin gini aja. Bersila ya. Masnya bersila 5 jam, gimana rasanya? Ya sakit semua. Sakit semua. Yeah. Bahkan ada cerita kalau ada semua ya, hantu atau apa datang itu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Karena kan kekunci, mau gimana mau lari. Kekunci ya, benar-benar. Darah ini udah kram semua. Udah nggak berfungsi dia stabil. Mungkin udah ada penyumbatan di mana gitu. Berarti di situ titik kepasrahannya dan bertemu dengan spiritualitas tadi ya.
Jadi di situ secara nggak disengaja dan nggak diminta, pokoknya kita jalanin, akhirnya kok ketemu. Jadi begini ternyata hidup itu. Kita harus mengenal diri sendiri. Oh, ini amarah ini. Oh, turun. Iya. Berarti seperti diri kita bicara dengan diri kita sendiri gitu ya? Iya. Kenalin diri, kenalin kembali kan banyak ke diri gini, gitu ya? Kan banyak diri, ini. Guys. Iri kamu, ayo turun dikit. Oh, ini ada kesenangan nih muncul dia, kesenangan muncul kayak yang tadi saya sebutin apa namanya? Ada nasi orang goreng bakar gitu. sate dan nasi goreng. Turun lah kamu ya, turun. Ini belum waktunya makan. Turun. Sedih muncul dia. Ngapain saya di sini kan gitu. Bener ya. Saya pernah seperti itu. Ngapain saya buang-buang uang ini uang pinjaman ini. Ya bener. Ini harusnya tak beliin mobil, ini cukup. Ini tak beliin motor, aduh. Malah dibuat mendaging. Ngapain ini, susah kayak gini. Sedih sekali mas, sampai nangis-nangis. Kamu sedih, turun. Nah dari situ. Berarti yang mengendalikan si hati tadi. Si hati. Jadi hati pun kayaknya nggak satu mas, yang tak rasain tuh. Nggak satu. Ada hati yang itu yang kayak nipu-nipu dia. Kenapa saya bilang nipu-nipu? Oh ini udah bener. Harusnya kamu nggak boleh kesini. Harusnya kamu di rumah aja. Ini kata hati. Kayaknya ada lagi ini di dalamnya lagi, di kalbunya yang paling dalam lagi. Oh ada ini, ada lagi. Kayaknya saya pikir ini kan jadinya bukan, maaf ya mas ya. Apa yang saya ketemuin atau apa dan lain itu bukan dari membaca atau belajar dari siapa-siapa, tapi saya carinya dari kayak penelitian. Jadi kayak penelitian kan itu, meneliti diri sendiri. Observasi. Jadi oh begini ceritanya. Jadi kayaknya perasaan pun hati yang terdalam itu ada tingkat-tingkatannya dia. Baru yang paling dalam di dalam kalbu yang mungkin setitik nggak tahu bentuknya gimana, itu yang kamu harus hidup. Kamu belum waktunya mati. Ayo, pemberi semangat gitu ya. Ayo berangkat. Akhirnya di atas ketemulah ini hadiah ini mas. Ini belum tak buka dari zaman waktu saya apa namanya ini? Packing supaya nggak ada udara masuk. Nanti kalau sana ini lagi ya, apa namanya? Di packing lagi supaya nggak terkontaminasi. Ini udara. Buat saya om. Oh iya. Wih, dibuka ya. Siap. Dibuka sekarang ya. Biar tahu isinya. Siap. Isinya apa ya? Mas Jonathan tolong bukain mas. Sini aja. Jadi nanti di apa namanya tuh? Kalau apa disimpan lagi sekedap udara. Harus kedap mas ya. Biar itu supaya apa? Kontaminasi dengan udara. Nanti coba kita lihat isinya. Siap. Kenapa kok dibungkus sampai segitu? Tapi bukan organ tubuh kan om? Bukan. Nanti organ tubuh. Bukan. Oh. Lah ini fungsinya kertas ini untuk meredam apa namanya? Udara ya. Kelembapan ya. Jika ada yang masuk, keredam dengan itu. Bentar. Ini apa om? Ayo om dibuka om. Nanti tangan om. Enggak. Ya. Cuma kecil. Bendera om ya? Buka aja. Bentar, saya buka dulu. Spesial hadiah jauh-jauh datang dari Jawa ke Bali. Terima kasih. Siap. Kita dapat hadiah dari Om Erwin. Wih, apa ini om? Batu. Batu apa? Bukan batu kemenyan ya? Wih, bukan. Batu apa ini om? Pasti ada historinya. Yang hitam itu dari puncak Everest persis. Yang hitam yang paling ujung ini ya berarti ya? Yang keras. Ini Everest. Ini dari puncak Everest. Terus? Yang ini hijau-hijauan ini dari Vinson Massif. Puncak Vinson Massif ini puncak tertinggi di benua Antartika. Terus yang satu ini om? Nah ini dari Tambora. Dari Tambora. Nah kenapa ada batu begini nanti tak ceritain. Nah ini bendera pusaka kita. Bendera merah putih. Buka mas.
Siap. Gimana? Saya juga belum buka. Jangan-jangan lapuk Apanya? benderanya. Enggak. Coba aja. Jangan-jangan robek? Enggak kan? Enggak. Masih ada. Nah, itu saya kasih fotonya. Itu di YouTube atau di mana ya? Ada kayaknya. Nah, ini Mas. Ini salah satu dari yang tengah. Bendera itu yang tengah, tapi nanti dikirim via WA Om ya fotonya. Iya. Saya buat footage di video ini. Itu yang tengah. Yang ini yang tengah. Masih ada dua yang besar sama yang ukuran ini satu. Mantap. Berarti ini Antartika yang menuju saya, bukan saya. Ini bukan dari Antartika. Ini, yang ini loh. Oh iya. Ini Everest. Ini Antartika. Bukan. Ini Everest, ya kan? Oh iya, ini Everest. Hitam ini. Hijau ini dari Antartika, dari Vinson Massif. Vinson Massif. Itu dari Tambora. Siap. Begitu, simpan baik-baik ya. Siap, saya simpan baik-baik. Karena Om. cuman punya 3. Siap. Satu untuk jenengan. Terima kasih banyak Om. Terus Om, kenapa Om? Sekarang pertanyaannya kenapa kok batu yang disimpan? Nah, ceritanya begini Mas. Gimana? Mas Bandi. Sekitar tahun 2003, saya itu nggak sengaja juga jalan-jalan lah ke Tambora. Tambora, saya ketemu seseorang. Saya sebut namanya nggak apa ya? Nggak apa-apa. Namanya ini Haraldur Segusen. Itu orang mana Om? Dia itu dari Iceland, Eropa di utaranya Inggris, Iceland, yang banyak gunung berapi itu. Pak Haraldur ini bisa dicari di internet atau pada saya ada di situ juga. Saya membantu beliau. Karena saya belum paham dengan batu-batuan ini, belum paham sebelumnya, belum paham. Dan ketemu Pak Haraldur ini, akhirnya saya bisa memahami ya. Belum. Saya kan kerja, ikut kerja. Kerjanya ngapain? Ngapain tuh? Dibawain martil, itu apa? Petil itu. Apa petil? Palu. Sama kayak apa namanya? Besi yang tapi cekung ini. Cekung ini. Kayak mangkok ini tapi dari besi. Nah, saya tiap hari ngancurin batu, Mas. Jadi ngancurin itu ada upahnya sih, lumayan buat makan lah, kan gitu. Jadi kerja saya ke beliaunya. Kerja, ikut. Erwin, ikut nggak ke sana? Ikut. Ke sana, ikut ke gunung. Akhirnya yang semula gunung Indonesia belum saya jamak. Akhirnya satu dari Sabang, dari Pelosagwe, di sana ada Pelosagwe, merambah ke Sumatera yang ke sini terus ke Jawa, ke Krakatau, terus ke timur, ke Sulawesi, sampai kemana-mana. Ikutlah ke Haraldur. Ngancurin batu. Ngancurin ini sampai namanya kerja ngancurin batu ya. Ngancurin. Itu saya bertahan sampai berapa tahun tuh? Hampir 2 tahun. Ngancurin batu aja. Nah, di situ akhirnya Ewin, saya ini profesor. Wah, gitu ya. Semua bahasa Indonesia. Saya ini profesor tentang kebatuan. Apa kamu nggak mau belajar tentang hukum-hukum batu? Kalau mau, ayo ikut saya les privat. Wah, nanti ijazahnya saya yang ngurusin gimana gitu ceritanya. Ayo, kamu tak sekolahin. Keren. Tentang kebatuan. Kebatuan itu bahasanya apa Om berarti? Geologi ya? Bukan? Geologi. Jadi kita bahas sedikit-sedikit geologi kan nggak masalah ya? Siap. Nah, ini dasar. Iya, tambahan ilmu Om. Dari situ, dari Pak Haraldur ini, akhirnya kita menemukan letusan Tambora. Sejarah letusan Tambora, bukan kami ya, tapi ini kita disebut ngaku-ngaku. Tapi penemu yang pertama kali mempublikasikan adalah Pak Haraldur. Dan saya dan teman tim kita mempublikasikan bahwa Tambora ini letusan terdahsyat zaman itu. Waktu itu 1815. Bisa dibaca dari batu Om berarti? Akhirnya ketemu. Jadi mayat-mayat yang kekubur di sekeliling Tambora ini kan dulu banyak kerajaan 3 kalau nggak salah itu. Itu kan kubur Mas. Keangkatlah semua. Sampai sekarang bisa dilihat kerangka-kerangkanya. Ketika gali. Itu berarti termasuk jenengan yang tim menggali juga? Nah, ikut gali.
Cangkul, dulu kan belum ada bego. Iya. Oh, cangkulin sampai lupas. Karena di sana kan batu, Mas. Iya. Nyangkulnya ini bukan main. Nyangkul batu berarti. Iya. Sampai apa tuh ganco atau apa. Gali apa namanya? Kerangka mayat. Nah, dari situ belajarlah ke gunung-gunung lain. Kita pelajari. Oh, kok asik ini. Oh, ternyata bumi ini begini. Akhirnya tanya ini itu. Akhirnya terjawab sudah. Oh, ternyata begini. Berarti secara logika Om ya? Ya. Bukan secara spiritual maksudnya? Nah, dari logika inilah spiritual nyambung. Oh. Akhirnya ketemu. Ternyata bumi kita di Indonesia ini Sunda kecil. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, akhirnya keputus garis di Sulawesi. Ini luar biasa, Mas. Gimana? Jadi dulu kan ini, begini ya, kita balik lagi ke masalah batu ini ya, akhirnya. Gak apa ya? Ya, nggak apa-apa. Bumi dulu kan, kalau kita di pelajaran sekolah ya, itu kan panas, Mas, membara gini kan, berjuta tahun yang lalu, berjuta miliar tahun yang lalu, masih kosong, masih membara, menyusut berjuta tahun kemudian, menyusut, akhirnya padat dari cair yang Masnya pernah lihat nggak lava? Iya. Yang keluar dari, kalau di Indonesia banyak sekali sampelnya, kayak di Gunung Karangetang. Oh, Karang. Kemudian di mana tuh? Ini yang lelehan lava gitu kan? Ya, yang ngalir itu. Iya. Merapi juga ada, tapi Merapi ini berupa batu yang sudah bukan cair lagi, tapi sudah membara, tapi dia kan menggelinding dia. Tapi kalau yang masih mengalir kayak apa namanya, adonan kayak madu gitu ya? Nah, kayak madu, tapi dia berwarna merah. Ini di Indonesia banyak sih yang bentuknya begitu. Nah, ini nanti saya keterangin kenapa setiap gunung berbeda. Jadi luar biasa sekali ini tanah Sumatera, Jawa ini kan jadi satu jadi, Mas. Kalimantan, kemudian Bali, Lombok. Yang dulu disebut Sunda kecil itu ya? Ya, itu Sunda besar. Sunda besar. Sini Sunda kecil. Itu luar biasa sekali. Kenapa kayak menyebut luar biasa? Luar biasa bencananya dan luar biasa peradabannya. Karena banyak gunung, bencananya jadi banyak gitu ya? Banyak gunung yang aktif, bencananya jadi banyak. Setelah berjuta tahun kemudian, bermiliar tahun kemudian, setelah bentuk tahap ini kan bertahap, Mas, kan nggak langsung jadi gitu kan, nggak kan, ini bertahap. Jadi kehidupan itu bertahap dan jangkanya bukan ratusan atau ribuan atau jutaan tahun, nggak, tapi miliaran tahun. Miliaran tahun ke depan, bumi ini kan pembentukan bumi ini kan ada dua macam, Mas. Tenaga dari dalam, endogen namanya, kalau bahasa geologinya endogen, yaitu menekan yang ada di dalam, dia keluar. Akhirnya yang dulu rata kan, dulu flat ini, Mas, rata gini kan bentuk bumi itu karena cair. Akhirnya muncullah gunung, muncullah ngarai, lembah, ada yang rata dikit, munculnya kayak yang kita lihat sekarang, ada yang bergelombang-gelombang nggak karu-karuan. Nah, dulu garis khatulistiwa itu nggak di sini, Mas. Di mana? Tapi di Antartika. Malah di Antartika ya? Karena kita yakinnya dengan batu ini. Karena di dalam batu ini kalau kita tes dengan peralatan, ada sampel-sampel ganggang, sampel-sampel rumput, kemudian ada lumut di situ. Makanya kenapa saya tutup rapat-rapat supaya segmen-segmen tadi itu nggak hilang. Kalau hilang, percuma. Makanya itu pegang aja, harusnya hati-hatilah. Supaya lumutnya tadi, ini kalau diperbesar berapa ribu kali, kan kelihatan, Mas. Oh iya, tadi ada hijau-hijaunya sedikit tuh. Ada apa namanya? Kayak gini, apa namanya tuh? Sekarang udah punah ini daunannya. Kayak cemara dia, tapi bukan cemara. Ini pohon ini sudah nggak ada sekarang. Di bumi sudah nggak ada. Terus ada lumut sekarang masih ada, tapi jenisnya mungkin kan berbeda. Beda. Nah, di situ
Tapi karena daya endogen tadi, daya yang dari dalam, kepecahlah yang dulu jadi ini benua cuma satu, kepecahlah jadi beberapa benua. Akhirnya jadi sekarang berapa? 7. Iya. Ilmu bumi kan begitu. Iya. Sesuatu yang nanti terjadi, nanti akan terjadi lagi. Entah miliaran tahun atau nggak tahu, nanti kan kita nggak tahu prediksinya. Kapan? Mungkin nanti satu lagi. Kita kan menjadi satu lagi. Hancuran ini sudah nggak bisa ditolerir karena ini hukum bumi, hukum alam kan gitu. Sesuatu yang terjadi dulu, suatu saat akan kembali terjadi lagi, terulang lagi. Nah, daya endogen ini keluar, dia itu berupa kita bahasa sehari-hari ya. Ini ada jadi gunung berapi keluar dia. Jadi apa yang ada di dalam keluar. Jadi gunung berapi menumpuk. Dulu kan pendek sebetulnya mas. Masnya kan di Kediri, di sana ada Semeru atau gunungan banyak di sana. Dulunya flat dia, pendek paling 1 meter. Tapi karena bertumpuk terus ditekan tinggi jadi 3.000 berapa itu sekarang. Begitu. Terbentuklah gunung. Kemudian karena terus pergerakan lempengnya terus dari daya dari perut bumi ini terus terbentuklah ngarai, lembah. Lah, yang lembah ini nanti suatu hari nanti bermiliar tahun ke depan karena ada air jadilah laut. Terus gerak yang ketiga, ini bergerak pecah akhirnya mas, yang saya sebut tadi itu. Bumi yang satu tadi pecah. Yang satu ketarik ke sini, satu ketarik ke sana. Celah-celahnya ini keisilah air, akhirnya kepisah kita. Pulau memisahkan antara jadilah pulau benua. gitu ya. Akhirnya dulu kan Antartika sama Australia ini kan gabung. Akhirnya kepisah. India ini dulu nggak di situ, dia ada di Afrika ujung timur. India ya? Ujung selatan ujung India. timur, dekat Madagaskar. Akhirnya karena gaya kekuatan tadi itu kebenturlah ke utara, menjadilah nyatu dengan Asia. Akhirnya kebentur. Kenapa kok kita yakin ini sudah diterangkan di pelajaran-pelajaran benturannya apa gunung ini, benua ini? Karena gaya yang begitu besar, kayak gini ya. Big Bang gitu ya? Bukan Big Bang, kalau Big Bang kalau ledakan. Oh iya. Ini kayak tinju kayak dia. benturan. Das, pedak. Jadilah Everest yang ini. Ini si batu yang ini tadi, yang hitam. Itu kalau diteliti itu intinya bumi. Intinya bumi? Kerasnya bukan main dia. Bener, itu keras sekali. Batuannya kalau bahasa geologinya ada. Tapi berarti usianya berjuta-juta tahun dong? Kalau usia ini dari kan karbonnya ya? Nah, tergantung. Ada yang di darat yang kita pijak ini udah kadang-kadang udah ribuan tahun. Kita nggak jauh-jauh. Kita balik lagi ya. Macam kalau di Jawa agak ke barat dikit, barat ke Kebumen pernah? Pernah. Nah di Kebumen itu ada namanya tempat bernama Karangsambung. Lah Karangsambung itu istimewa sekali karena dulunya yang ada yang di inti bumi dia, ada di inti bumi, dasar lautan dan macam-macam ada di dalam bumi, dia keluar sendiri di darat, bisa dilihat nanti di sana. Jadi macam-macam batu ada di sana. Batu yang ada kerangnya di dalamnya banyak. Batu yang istilahnya kayak pemanasan gitu ya. Pemanasan tingkat tinggi, kerasnya bukan main, ada. Pemanasan yang tingkat rendah ada. Pemanasan tingkat tinggi kayak yang ini tadi karena kebentur dan di inti bumi kan luar biasa panasnya mas, jutaan derajat. Nah, karena proses itu jadinya kerasnya bukan main. Lah, kemudian yang agak-agak panasnya rendah ini di Palung kayak kalau di gini kan Palung yang paling dalam kan Palung Mariana, itu terdalam. Dia ketekan, akhirnya kayak batunya nggak begitu keras sih. Kayak kalau sekarang bisa diambil contoh kayak batu yang buat isi pensil itu kan sebenarnya hasil dari apa namanya proses pemanasan, tapi yang dangkal dia. Akhirnya nggak begitu panas, tapi akhirnya jadi batu pun nggak begitu keras. Nah di situ kenapa saya menyebut itu? Karena semua itu ada di tanah kita ini. Jadi kalau kita mau belajar kayak yang saya sebut tadi di textbook bumi,
belajarnya mulai dari Sumatera sampai sini, terutama di ujung selatannya. Ini bagaikan kayak buku dia, kayak buku textbook bumi. Kalau buku kan textbook, ini textbooknya alam. Kalau mau kita baca ya kita baca itu. Lah, Mas tadi kan kita balik lagi kan ke spiritual tadi. Ini kan prosesnya, kita terangin sedikit yang. Kalau ini diterangin nanti panjang banget. Batu ini akhirnya jadi, waduh banyak ini. Nanti kayak kuliah geologi. Siap. Nanti kan gini, kenapa ini ada hubungannya dengan spiritual? Kalau namanya hubungan spiritual, ini spiritual versi saya. Iya, gimana? Wah, begini. Ada daya, yang saya sebut tadi ada yang kelewatan. Apa? Daya kan itu ada dari dalam, ada daya dari luar. Dari luar. Ini kayak seperti yang nggak apa-apa ya? Yang ini bumi tadi apa? Itu kan dari dalam. Apa endogen? Nah, ini dari luar sekarang. Dari luar ini kayak benturan meteor, angin, menyebabkan erosi, menyebabkan apa macam-macam bentuk berubah bentuk dan lain-lain. Tapi kemudian dari dua sisi yang berbeda tadi itu muncullah kehidupan. Salah satunya kehidupan ya kita jadi manusia, jadi hewan, jadi macam-macam. Lah, ada yang memelihara dari dalam ini kan bentuk dia membentuk jadi bumi yang sekarang kita lihat. Tapi ada yang ngancurin dari luar. Hancur dari meteor lah, dari apa, hancur. Ada penghancur. Tapi kemudian dari kedua sisi yang berlainan muncullah kehidupan. Jadilah mungkin manusia lah, jadi apalah. Karena sampai sekarang kan teori. Berarti dulu nggak ada oksigen, Om? Mesti belum. Karena awal mulanya kan belum ada kegiatan pas bumi. Mungkin masih bukan beku, tapi membara. Belum ada. Nah, dari sisi berbeda itulah akhirnya muncul kehidupan. Muncul dari proses putaran bumi yang nggak bisa kita pikirkan berapa juta ribu miliar tahun, nggak tahu hitungannya berapa, akhirnya timbullah kehidupan. Nah, akhirnya kan tiga kan, ada pembuat dari dalam kan, dari tenaga tadi muncul gunung, muncul lautan, akhirnya dan lain-lain, ada penghancur, ada akhirnya kehidupan. Nah, kehidupan inilah yang jadi pemelihara nanti. Manusia kan tugasnya itu kan, sebetulnya. Kamu jangan merusak pohon loh kamu, karena kamu ini tugasnya, kita ini tugasnya memelihara, iya kan? Iya. Masa kita harus hancurin bumi ini kan gimana? Juga sesuai dengan kodrat kita. Siap. Iya. Nah dari situ akhirnya muncul kehidupan. Nah dari tiga bidang tadi itu, inilah mungkin yang kan kalau ini yang sampai dapatkan gitu ya. Saya dapatkan inilah spiritual menurut saya. Nah, terus Om Erwin, terkait dengan kemarin kan ada gempa Om ya. Nah, kan kita offline tadi membahas tentang apa Om? Tentang itu loh, kiamat ya. Oh ya. Nah, tentang kiamat itu menurut Om Erwin gimana? Kok katanya di Nusantara ini pernah terjadi kiamat sampai 23 kali. Iya.